Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah Nabiyil Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 11 izin menyampaikan materi yang bertema tentang reading. Sebelum Anda memulai menulis, Anda perlu memutuskan dengan tepat apa yang akan Anda tulis dan melakukan riset yang diperlukan. Datang dengan topik. Cakupan topik Anda bergantung pada jenis teks yang Anda tulis, misalnya esai, makalah penelitian, atau disertasi. Jangan memilih sesuatu yang terlalu ambisius untuk dibahas dalam jumlah kata, atau terlalu terbatas untuk Anda temukan banyak hal yang dikatakan. Persempit ide Anda menjadi argumen atau pertanyaan tertentu. Misalnya topik yang sesuai untuk esai mungkin dipersempit seperti ini. Melakukan penelitian. Setelah Anda mengetahui topik Anda, saatnya untuk mencari sumber yang relevan dan mengumpulkan informasi yang Anda butuhkan. Proses ini bervariasi sesuai dengan bidang studi Anda dan ruang lingkup tugas. Ini mungkin melibatkan mencari sumber primer dan sekunder, membaca teks yang relevan dengan cermat, misalnya untuk analisis sastra, pengumpulan data menggunakan metode penelitian yang relevan, misalnya eksperimen, wawancara, atau survei. Dari perspektif penulisan, yang penting adalah membuat banyak catatan saat Anda melakukan penelitian, melacak judul, penulis, tanggal publikasi, dan kutipan yang relevan dari sumber Anda. Data yang Anda kumpulkan dan analisis atau interpretasi awal Anda atas pertanyaan yang Anda jawab. Langkah kedua, merencanakan dan membuat garis besar. Khususnya dalam penulisan akademik, penting untuk menggunakan struktur logis untuk menyampaikan informasi secara efektif. Jauh lebih baik untuk merencanakan ini terlebih dahulu daripada mencoba menyusun struktur Anda setelah Anda mulai menulis. Membuat kerangka esai adalah cara yang berguna untuk merencanakan struktur Anda sebelum Anda mulai menulis. Ini akan membantu Anda menyusun ide-ide utama yang ingin Anda fokuskan dan bagaimana Anda akan mengaturnya. Garis besar tidak harus final. Tidak apa-apa jika struktur Anda berubah selama proses penulisan. Gunakan poin-poin atau penomoran untuk membuat struktur Anda jelas dalam sekejap. Bahkan untuk teks pendek yang tidak menggunakan heading akan berguna untuk meringkas apa yang akan Anda diskusikan di setiap paragraf. Garis besar untuk esai analisis sastra mungkin terlihat seperti ini. Yang pertama, perkenalan, gambaran umum. Ketiga, arah penulisan. Keempat, pesan yang dapat diambil dari penulisan. Kelima, kesimpulan. Langkah 3, menulis rancangan pertama. Setelah Anda memiliki gagasan yang jelas tentang struktur Anda, saatnya untuk menghasilkan rancangan pertama yang lengkap. Proses ini bisa tidak tetap, misalnya masuk akal untuk mulai menulis dengan bagian utama teks. Menyimpan pendahuluan untuk nanti setelah Anda memiliki gagasan yang lebih jelas tentang teks yang Anda perkenalkan. Untuk memberi struktur pada tulisan Anda, gunakan garis besar Anda sebagai kerangka kerja. Pastikan bahwa setiap paragraf memiliki fokus sentral yang jelas yang berhubungan dengan keseluruhan argumen Anda. Arahkan ke bagian-bagian contoh untuk melihat bagaimana sebuah paragraf dibangun. Saat Anda beralih ke topik yang berbeda, mulailah paragraf baru. Gunakan kata dan frasa transisi yang tepat untuk menunjukkan hubungan antara ide-ide Anda. Langkah 4, merancang ulang dan merevisi. Sekarang saatnya untuk melihat secara kritis draft pertama Anda dan menemukan area potensial untuk perbaikan. Perancang ulang seperti menambahkan atau menghapus konten secara substansial, sementara merevisi melibatkan membuat perubahan pada struktur dan merumuskan kembali argumen. Mengevaluasi draft pertama. Mungkin sulit untuk melihat secara objektif tulisan Anda sendiri. Perspektif Anda mungkin bias positif atau negatif.
terutama jika Anda mencoba menilai pekerjaan Anda segera setelah menyelesaikannya. Sebaiknya tinggalkan pekerjaan Anda setidaknya 1 atau 2 hari setelah menyelesaikan draft pertama. Kembalilah setelah istirahat untuk mengevaluasinya. Dengan mata segar, Anda akan melihat hal-hal yang tidak akan Anda miliki sebaliknya. Merancang ulang dan merevisi. Setelah Anda memutuskan di mana perubahan diperlukan, buatlah perubahan besar terlebih dahulu, karena ini cenderung memiliki efek lanjutan pada sisanya, bergantung pada yang dibutuhkan teks Anda. Langkah ini mungkin melibatkan: pertama, membuat perubahan pada keseluruhan argumen Anda; kedua, menyusun ulang teks; ketiga, memotong bagian teks; keempat, menambahkan teks baru; kelima, Anda dapat bolak-balik antara menulis, mendesain ulang, dan merevisi beberapa kali hingga Anda memiliki draft akhir yang Anda sukai. Langkah 5. Mengedit dan mengoreksi. Pengeditan berfokus pada masalah lokal seperti kejelasan dan struktur kalimat. Proofreading melibatkan membaca teks dengan cermat untuk menghilangkan kesalahan ketik dan memastikan konsistensi gaya. Saat mengedit, Anda ingin memastikan teks Anda jelas, ringkas, dan benar secara tata bahasa. Anda mencari kesalahan tata bahasa, ungkapan ambigu berlebih-lebih, dan pengulangan kalimat. Dalam draft awal Anda biasanya berakhir dengan banyak kalimat yang dirumuskan dengan buruk. Seperti itu. Koreksi untuk kesalahan kecil dan kesalahan ketik. Saat mengoreksi, pertama-tama perhatikan kesalahan ketik dalam teks Anda. Kesalahan ejaan, kata-kata yang hilang, pilihan kata yang membingungkan, kesalahan tanda baca, ruang yang hilang atau berlebih. Pengoreksian untuk konsistensi gaya. Ada beberapa masalah dalam penulisan akademik di mana Anda dapat memilih di antara beberapa standar yang berbeda. Sebagai contoh, apakah Anda menggunakan koma serial? Kedua, apakah Anda menggunakan ejaan dan tanda baca Amerika atau Inggris? Ketiga, di mana Anda menggunakan angka vs kata untuk angka? 4. Bagaimana Anda memanfaatkan judul dan heading Anda, kecuali Anda diberi panduan khusus tentang masalah ini. Ini adalah pilihan Anda, standar mana yang Anda ikuti. Yang penting adalah secara konsisten mengikuti satu standar untuk setiap masalah. Misalnya, jangan gunakan campuran ejaan Amerika dan Inggris di makalah Anda. Selain itu, Anda mungkin akan diberikan panduan khusus untuk masalah yang terkait dengan format. Bagaimana teks Anda disajikan pada halaman dan kutipan. Bagaimana Anda mengakui sumber Anda. Selalu ikuti petunjuk ini dengan hati-hati.